Beliau sampaikan, apakah Pak Ganjar setuju dengan program makan gratis untuk anak-anak mencegah stunting? Saya catat betul. Oke. Saya hati-hati betul pada pertanyaan itu. Lalu saja, saya tidak setuju. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Bapak Ganjar menyindir salah satu program unggulan, yaitu program makan bergizi gratis yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dan ada lagi yang sangat viral, yaitu Deddy Corbuzier yang mengatakan dalam videonya mengucapkan kata yang tidak seharusnya diucapkan, yaitu kata PA. Dan salah satu anggota Dewan DPR RI, Ibu Irma Suryani, mengajak kepada kita semua untuk sama-sama mensukseskan program makan bergizi pemerintah ini. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Beliau sampaikan, apakah Pak Ganjar setuju dengan program makan gratis untuk anak-anak mencegah stunting? Saya catat betul. Oke. Saya hati-hati betul pada pertanyaan itu. Lalu saja, saya tidak setuju. Oke. Anda keliru kalau mau stunting. Stunting itu urusannya mulai ibu hamil mesti disiapkan. Kandungannya sehat, diperiksa gizinya cukup. Nanti lahir, ibunya selamat, anaknya sehat. 1000 hari kehidupan pertama mesti baik, maka ASI mesti eksklusif. Kalau pada saat itu enggak baik, 1000 hari pertama kehidupan itu tidak baik, itulah yang harus diintervensi. Maka stunting akan terselesaikan. Tapi kalau untuk anak sekolah udah terlambat, saya bilang. Itu otak sudah tidak berkembang, fisik kadang-kadang tidak berkembang. Saya bilang dalam hati kecil saya, apakah tim suksesnya tidak memberitahu kepada beliau? Bedakan stunting dengan gizi buruk. Beda. Saya dan Mas Anies kebetulan pernah menjadi gubernur. Pasti menangani soal itu, pasti itu. Kebetulan aja. Dan kami tidak sekongkol. Kami tetap kompetisi. Iya dong, gitu. Kita fair. Nah, program makan siang gratis kemudian saya tabrakkan ke pendukung. Maka saya pernah bertanya, internet gratis atau makan siang gratis? Internet, Pak. Kuliah gratis untuk si miskin atau makan siang gratis? Kuliah, Pak. Rasional, Mas. Lalu kami menghitung dan di state dari mereka 400 triliun. 400 triliun kemudian kami hitung. Kalau kamu punya duit 400 triliun bisa kamu sisihkan. Minimum essential force di Kemenhan sudah selesai 1 tahun. IKN selesai 1 tahun. Hari ini kita kesulitan. Mungkin orang bisa berargumen, ya nanti 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta ampun untuk IKN maupun Kemenhan. Akhirnya dapatnya dari mana? Utang. Bu Sri Mulyani cerita itu. Lalu apa yang makanan, menu apa yang kamu mau kasihkan? Daging, ikan, ayam, susu, daging sapi kita belum swasembada. Mau impor ya? Ayo, aku tahu loh. Ayo, awas lo. Ini mau impor lo ya. Saya tahu loh. Atau susu kita masih kurang. Impor lagi lo ya. Awas. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu. Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak. Itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah, ente komplain sekaya apa ente?
Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Kali ini kita akan bicara terkait dengan makan bergizi gratis. Perlu disampaikan, saya sampaikan kepada pemirsa seluruh rakyat Indonesia bahwa makan bergizi gratis ini bukan makan kenyang, tetapi makan bergizi. Ya, jadi bukan makan kenyang ya. Jadi 10.000 itu nilai dari makanannya. Tidak termasuk infrastrukturnya dan tenaga kerjanya tidak termasuk. Jadi hanya nilai makanan 10.000. Tetapi untuk di daerah yang tentunya living cost-nya atau biaya hidupnya tinggi, tentu akan ada diskresi dari pemerintah, saya yakin itu. Makan siang gratis ini adalah makan siang cukup untuk bisa menambah, mengembangkan otak anak-anak bangsa ya dengan gizi yang cukup. Jadi bukan kenyang. Ya, bukan harus kenyang ya. Seperti biasanya kita makan nasinya banyak, lauknya sedikit. Bukan yang seperti itu. Tapi makan bergizi gratis itu adalah makan cukup yang punya nilai gizi yang bisa menambah kesehatan anak-anak bangsa dan mengembangkan otaknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya program ini tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh banyak oknum-oknum bahwa akan ya booming sebentar kemudian hilang. Insya Allah program ini menjadi program Pak Prabowo, presiden kita 5 tahun ke depan. Untuk itu memang supportingnya harus ya betul-betul dijalankan sebagaimana perintah undang-undangnya, perintah regulasinya. Kami dari Komisi 9 tentu harus ya bertanggung jawab terhadap anggaran biayanya. Kemudian bagaimana regulasinya. Kemudian yang terakhir bagaimana kontrolnya. Nah, di kontrol inilah yang memang menjadi sensitif. Banyak keluhan, ada penipuan di sana sini terkait dengan vendor-vendor. Ada juga yang katanya makanannya tidak bervariasi, rasanya kurang enak. Nah, saya sampaikan kepada BGN, Badan Gizi Nasional, bahwa makan sehat itu tidak harus seperti makanan rumah sakit yang tidak ada rasa. Harus tetap ada rasa. Kenapa? Karena ini dimakan oleh anak-anak bangsa. Anak-anak biasanya tertarik dengan makanan yang enak, yang ada rasa. Jadi, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Badan Gizi Nasional, terkait dengan kualitas makanan, betul-betul harus dijaga. Distribusinya juga harus dijaga. Jangan sampai ada makanan basi. Bagaimana yang pernah terjadi di NTT. Nah, itu harus menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional. Untuk itu, makanya kita semua harus support. Kenapa? Karena dalam program ini ada 2 efek besar. Yang pertama adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup bagi anak-anak bangsa yang akan bisa bekerja di program ini, di dapur umumnya. Bayangkan satu dapur umum bisa merekrut 50 orang pekerja. Kemudian yang kedua, bagaimana program ini menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kenapa? Karena semua bahan-bahan makanannya diambil dari semua pedagang-pedagang di daerah. Nah, di situ ekonomi kita pasti akan tumbuh. Tetapi memang perlu juga harus dijaga bagaimana clearness-nya. Bagaimana good governance-nya. Jangan sampai kemudian terjadi korupsi berjemaah lagi di program ini. Ingat, ini adalah program unggulan bagi anak bangsa, bagi masyarakat untuk bisa menikmati makanan gratis yang bergizi, yang bernilai gizi baik untuk bisa menumbuhkan perkembangan otak anak bangsa kita. Untuk itu perlu ada banyak pihak yang harus sama-sama ikut mendukung program ini. Tidak hanya dengan melakukan supporting, tetapi juga melakukan pengawasan. Itu yang harus dilakukan agar program ini dapat berjalan dan dinikmati masyarakat, tidak menjadi mubazir, menjadi maslahat, dan bisa membangun pertumbuhan ekonomi kita menjadi ke depan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada masyarakat, jika ada penipuan-penipuan yang dilakukan terkait dengan program ini,
silahkan laporkan kepada saya, kepada kami di Komisi 9, agar kami bisa menyampaikan ini kepada pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Kalau ada yang menawar-nawarkan sesuatu ya terkait dengan dapur umum dan lain sebagainya, cek and recheck dulu yang jelas. Ya, jangan tertipu oleh oknum-oknum yang ingin merusak program ini. Untuk itu, kepada kita semua, yuk sama-sama kita dukung program ini, awasi pelaksanaannya, jangan takut untuk melapor agar program ini menjadi bermaslahat bagi seluruh anak-anak bangsa. Salam keindonesiaan untuk kita semua. Ya, saya mau ke bapak ini, Mas. Dit. Bilang apa, Yon? Terima kasih Pak Prabowo. Teman-temanku tidak mau makan, jadi makannya saya semua. Habis semua? Habis. Kain. Oh, terima kasih Pak Prabowo atas semangatnya. Terima kasih banget. Terima kasih Pak Prabowo. Saya sangat turut berduka. Turut berterima kasih atas bantuannya. Saya sangat berterima kasih karena saya kan ini nggak bersanggup, ini nggak ada duit. Istilah kata bawa bekal supaya kau makan gini nah. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan video dari Bapak Ganjar yang menyindir program MBG dari Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Deddy Corbuzier mengucapkan yang tidak seharusnya. Dan Ibu Irma mengajak kepada kita semua untuk sama-sama mensukseskan program MBG ini karena sangat diimpi-impikan kepada seluruh siswa yang ada di Indonesia. Dan kita lihat sendiri bagaimana reaksi siswa-siswa ketika menjamu menu makan siang gratis ini. Nah, bagaimana komentar Anda sahabat-sahabat? Silakan komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.